Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami ini. Dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau membuka hati kita. Kita mau menerima lawatan kuasa Roh Kudus yang mengalir saat ini. Kirapasandarabayasi. Kita mau bersyukur memiliki Allah Bapa yang setia. Bersyukur atas kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kuasa Allah Roh Kudus. Allah penolong, Allah yang menyertai kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Melalui kuasa dari tempat mahati, Bapa kekal mulia,
baik. Kau Bapa yang baik, teramat baik, terlalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Allah Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu itu cukup bagi setiap kami Tuhan. Kau menguatkan kami, Kau meneguhkan kami. Kau yang selalu menolong kami. Di saat kami tidak mampu, di saat kami lemah, Kau yang kuatkan kami Allah Roh Kudus. Beracaralah dengan kuasa-Mu. Kami siap untuk memuji dan menerima halawatan-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami dengan kuasa kasih-Mu. Sehingga saat kami Tuhan selesai ibadah kami tidak sama saat kami pertama Tuhan. Kami boleh mendapatkan kepenuhan dari kuasa Roh Kudus. Kami boleh mendapatkan kuasa-Mu yang sungguh heran. Menyembuhkan Tuhan, memulihkan. Haleluya Tuhan Yesus. Kiranya setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus katakan, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Shalom. Kurang keras ya. Shalom. Shalom. Iya, kita boleh beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi karena Dia Tuhan yang layak disembah, layak diagungkan. Amin. Saya juga mau mengucapkan shalom buat jemaat sekalian yang saat ini sedang online. Kita percaya bahwa kuasanya itu sama. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan akan melawat setiap Bapak Ibu sekalian yang online saat ini, saudara-saudari sekalian. Kita mau bersuka saat ini, kita mau katakan bahwa ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Amin. Dimanapun, Tuhan akan selalu menyertai setiap kita. Yes, kita memuji Tuhan. Kita tepuk tangan dulu. Pak. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Gerakan Allah sekarang. Sebentar ya. Ini Bapak Ibu rada bingung nih mukanya ya. Walaupun pakai masker tapi saya bisa melihat Bapak Ibu agak bingung. Soalnya timur di mana, barat di mana, utara di mana, selatan di mana. Saya juga bingung sebenarnya. Cuman udah ada persiapan, ternyata timur tuh sebelah sana. Jadi Bapak Ibu nunjuknya ke sana ya. Barat itu ke sebelah sini. Utara sebelah mana Pak? Sana. Jadi Bapak ke belakang, saya ke belakang, saya ke depan, Bapak jangan ikut ke depan ya, ke belakang jadinya. Kita berlawanan Allah. Tapi kita percaya kuasa Roh Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dimanapun juga. Amin. Tapi kita mau lebih semangat lagi. Kita mau bergerak buat Tuhan. Amin. Kita mau katakan gerakan Roh Allah terjadi di sini. Katakan Allah bukan melawan umatnya di mana, di timur dan barat. Amin. Dari utara selatan. Yes Tuhan. Lawatan Allah sekarang.
Bapak Ibu masih mau memuji Tuhan? Kita mau katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, singkapkan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bakar kami Tuhan, biarlah roh kami terus menyala-nyala untuk Engkau Tuhan. Biarlah roh para sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh.
lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus, kuasa-Mu mengalir dalam kami. Haleluya. Shalalabayasi, saya persilakan pada hamba-Nya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, Haleluya, haleluya Tuhan. Ya Rahman Asyaramana. Kau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat kami lakukan di luar Engkau. Tuhan, bekerjalah. Bekerjalah di dalam kehidupan kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan.
melanda setiap kami. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami, teduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah Tuhan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Bukan kata-kata manusia yang kami mau dengar, tapi sungguh apa yang menjadi perkataan Tuhan, itulah yang Engkau sampaikan, Engkau nyatakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan kita katakan sama-sama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, satu sukacita boleh kembali kita beribadah pagi hari ini. Amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang beribadah secara online. Tuhan memberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Baik. Khotbah saya hari ini mengambil tema lengah dan lalai. Ya. Dan mendasari firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun terbangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, nanti tidak cukup buat kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, negara India sebelumnya menjadi negara yang penanganan penyebaran COVID-nya banyak dipuji oleh berbagai pihak. Termasuk salah satunya diutarakan oleh Konsul Jenderal RI di Mumbai, ya, yang mengatakan bahwa India berhasil meredam penyebaran COVID pada awal-awal, ya, sejak Maret sampai bulan Desember tahun 2020. Dan dulu saya pernah menyampaikan di dalam salah satu khotbah saya, ya, satu klip bagaimana penanganan COVID di India. Yang tidak pakai masker, ya, yang bandel, nggak mau di lockdown, diapain Bapak Ibu? Iya, ya, di rotan, dihajar, ya. Nah Bapak Ibu, mungkin itulah yang menyebabkan kemudian orang-orang di India yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia itu lebih taat, lebih patuh
Tetapi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir, ya, tepatnya mungkin sejak Maret tahun ini, terjadi lonjakan penderita COVID yang begitu tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari slide ini, ya, pada awal-awal mereka itu bisa menahan penyebaran COVID sedemikian rupa. Tetapi pada Maret, ya, mungkin awal Maret gitu, lonjakannya begitu luar biasa sehingga disebut sebagai tsunami COVID di India. Yang mana kasus baru penderita COVID itu perharinya sejak bulan Maret ini bisa mencapai 330.000 orang yang positif COVID dalam satu hari. Ya, padahal sebelum-sebelumnya mereka hanya mungkin sekitar belasan ribu saja, naik 200%. Dan tingkat kematian yang terjadi di bulan-bulan ini itu bisa mencapai 2.500 orang per hari. Ya. Rumah sakit tidak dapat menampung pasien COVID yang begitu membludak. Bahkan kita membaca mungkin krematorium pun kewalahan harus mengkremasi sedemikian banyak jenazah pada hari-hari itu. Dan Bapak Ibu, ini sesuatu yang miris, sesuatu yang memprihatinkan terjadi di negara India. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu ada banyak faktor yang mengakibatkan kondisi kemudian terjadinya tsunami COVID di India tersebut. Ada faktor ekonomi, ada faktor politik juga, dan lain sebagainya. Namun saya ingin menyoroti satu sisi di dalam peristiwa tersebut yang tidak dapat dipungkiri menjadi penyebabnya. Yaitu apa? Yaitu mereka lengah dan lalai terhadap ancaman COVID-19 ini. Ya. Ketika mereka merasa bahwa keadaan baik-baik saja, ya. Negara mereka merasa sudah mulai aman, maka protokol kesehatan dilonggarkan, ya. Kemudian masyarakat berpikir mungkin kita sudah bisa hidup secara normal. Dan kemudian mereka mengikuti ritual agama yang kita tahu terjadi di Sungai Gangga tanpa mengindahkan protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Dan itulah yang mengakibatkan terjadinya bencana COVID-19 di India. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tadi, maka kita akan menemukan kondisi yang mirip dengan apa yang terjadi di India. Ya, berkaitan dengan 5 gadis yang bodoh tersebut. Yaitu apa? Yaitu bahwa mereka lengah dan lalai. Ya. Apa maksudnya lengah dan lalai? Bapak Ibu, di dalam bahasa Indonesia, lengah dan lalai itu dianggap punya satu pengertian, ya, yaitu kurang perhatian, tidak berjaga-jaga. Tetapi lebih dalam kita melihat di dalam istilah Alkitab, dalam bahasa Yunani, kata ameleo atau lalai itu mempunyai arti bukan hanya kurang perhatian atau tidak berjaga-jaga, tetapi kelalaian juga berarti tidak mengindahkan kewajiban. Mereka menyepelekan keadaan dan juga tidak berpikir panjang. Bapak Ibu, kelima gadis bodoh ini lengah karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan persediaan minyak mereka. Mereka pikir, saya sudah punya kok minyak di dalam pelita saya. Sudah cukuplah untuk menyambut mempelai yang akan datang tersebut.
Mereka tidak mengindahkan situasi. Mereka menyepelekan kedatangan sang mempelai itu. Mereka lalai di dalam hal tersebut. Dan Bapak Ibu, perlu kita ketahui, kenapa saya katakan itu merupakan suatu kelalaian? Karena memang sudah menjadi tradisi atau hal yang umum di Israel bahwa ketika mempelai pria datang kepada mempelai wanita, ya, atau menjemput mempelai wanita, itu bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa malam hari, ya. Ada deal-deal yang harus mereka selesaikan, ya, mengenai mahar dan lain sebagainya, sehingga kalau diskusinya atau tawar menawarnya lama, bisa mereka datang baru malam hari. Dan Bapak Ibu, sehingga saya katakan mereka lalai untuk mengantisipasi hal tersebut. Tentu beda kalau zaman sekarang, ya. Zaman sekarang wedding atau pernikahan-pernikahan diatur oleh event organizer atau wedding organizer, dan semuanya harus strict, harus tepat waktu, ya. Diteleponin dari jauh-jauh hari, ya, Pak Pendeta nanti doa, ya, di ibadah, di acara makan atau di mana. Pokoknya semuanya diatur sedemikian rupa supaya tepat, ya. Tapi pada waktu itu di Israel tidak demikian. Mereka bisa datang kapan saja. Dan Bapak Ibu, mereka tidak mengantisipasi 5 gadis bodoh ini. Mereka lengah, mereka lalai, karena mereka tidak mengindahkan segala sesuatu yang seharusnya mereka tahu. Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita dapat ambil dari kisah ini? Kalau tema gereja kita tahun ini berbicara tentang peka menilai tanda zaman. Harus kita akui bahwa seringkali sejujurnya kondisi zaman ini membuat kita tidak peka. Membuat kita lengah, bahkan tertidur. Bapak Ibu, mungkin kita masih merasa bahwa kita tetap beribadah. Kita merasa bahwa kita masih giat melayani. Kita merasa diri kita baik-baik saja. Padahal sebenarnya kalau Tuhan datang menjemput kita, mungkin kita dalam kondisi yang tidak siap. Nah, oleh karena itu kita diingatkan untuk kita tetap memiliki cadangan minyak. Seperti gadis-gadis bijaksana yang dikatakan ini. Mereka punya cadangan minyak di dalam buli-buli mereka. Supaya apa? Supaya kita dapat tetap bertahan di tengah situasi zaman yang serba tidak menentu ini. Amin. Ya. Hidup kita di dalam kondisi yang serba tidak menentu, Bapak Ibu. Dan kita perlu kekuatan ekstra, kuasa dari Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk hidup tetap di dalam kebenaran dan berjaga-jaga senantiasa. Bapak Ibu, sepanjang 10 hari yang lalu kita telah mengadakan pekan doa puasa, ya. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti pekan doa puasa selama hampir 10 hari ini? Kira-kira sudah turun berapa kilo berat badannya? Wah Bapak Ibu, kalau kita berpikir bahwa ngikutin PDP maka berat badan kita turun, wah itu saya katakan PDP-nya Gatot, ya. Tahu Gatot Bapak Ibu? Gagal total, ya. Karena tujuan dari pekan doa puasa itu bukan turunnya berat badan, bukan lingkar pinggang kita jadi mengecil, Bapak Ibu, bukan hal lahiriah. Tetapi hasil dari PDP yang sesungguhnya yang kita inginkan adalah kita menjadi semakin peka kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengerti apa yang Roh Kudus mau di dalam kehidupan kita. Dan membiarkan diri kita diarahkan, dituntun seperti yang Roh Kudus mau. Nah Bapak Ibu,
Ini sesuatu yang kita perlukan di akhir zaman ini, ya. Sesuatu yang kita tidak bisa main-main lagi. Sesuatu yang sudah menjadi demikian urgent, menjadi demikian esensial di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah gereja yang berada dalam kondisi yang mirip seperti perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh itu. Di mana gereja itu? Ya, kita akan lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Gereja itu ada di kota Sardis. Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia, firman Tuhan Yesus, yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama kita melihat gereja di Sardis atau jemaat di Sardis ini, ya. Dikatakan jemaat hidup, ya. Engkau dikatakan hidup. Siapa yang mengatakan jemaat di Sardis ini jemaat yang hidup? Tentunya bukan Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi mungkin orang-orang di sekitar jemaat itu. Atau mungkin gereja yang berada di kota-kota yang berdekatan dengan kota Sardis. Mengatakan atau menganggap, wah, jemaat Sardis ini adalah jemaat yang hidup dalam tanda kutip. Jemaat yang giat. Jemaat yang aktif melayani. Jemaat yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu, mereka begitu mengagumi mungkin jemaat di Sardis ini. Mereka begitu mengagung-agungkan apa yang terjadi di jemaat tersebut, di gereja tersebut. Padahal Tuhan bilang apa? Sekalipun orang-orang mengatakan engkau hidup, engkau aktif, engkau begitu memberkati. Tapi aku Tuhan mengatakan sebenarnya engkau mati. Bapak Ibu, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa mungkin dengan tampilan luar kita bisa mengelabui orang. Mungkin dengan apa yang kita tunjukkan, dengan pelayanan kita, dengan kesalehan kita, dengan keaktifan kita bisa membuat orang terkagum-kagum dengan kita. Tapi saya mengatakan bahwa Tuhan tahu keadaan kita masing-masing yang sebenar-benarnya. Amin. Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Semuanya telanjang dan terbuka. Bapak Ibu, sama seperti gadis-gadis bodoh tadi. Mereka berpikir, saya kan sudah punya pelita, ya. Saya sudah berdandan. Pasti mereka yang akan menyambut mempelai itu pasti sudah berdandan. Pasti sudah pakai pakaian pesta, ya. Dan mungkin mereka berpikir, pastilah mempelai itu mengizinkan kita masuk. Kalaupun mungkin pelita kita begitu sudah sampai di tempat pesta itu padam, ya, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata asumsi mereka, ya. Mungkin orang-orang menilai
Ya benerlah, bolehlah kayaknya, pantaslah mereka untuk masuk, untuk menyambut mempelai itu. Tetapi mempelai itu sendiri berkata, aku menolak engkau. Ya, Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang sangat menyedihkan? Betapa mahalnya harga sebuah kelalaian dan kelengahan. Kalau apa yang terjadi di India, kelalaian dan kelengahan yang mengakibatkan tsunami COVID. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa pengalaman yang diumpamakan oleh gadis-gadis bodoh ini adalah pengalaman yang lebih mengerikan. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kelalaian mereka. Apa yang mereka lakukan, kelalaian mereka, kelengahan mereka, itu berdampak sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi lengah dan lalai seperti jemaat di Sardis, seperti gadis-gadis bodoh ini. Bapak Ibu, yang kedua kita melihat di dalam ayat yang kedua, Tuhan mengulangi kembali ya, bahwa apa yang engkau punya itu sudah hampir mati, sudah hampir padam ya. Pelitamu sudah hampir padam. Di sini Tuhan ingin menegaskan kepada jemaat di Sardis, hey, ketika engkau lengah dan lalai di dalam memelihara imanmu, ibarat pelita yang hampir padam itu, Tuhan katakan, tidak ada pekerjaanmu, tidak ada pelayananmu, tidak ada sesuatu yang kamu lakukan ku dapati sempurna di hadapan Allah. Bapak Ibu, tentu ini menyedihkan sekali. Kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan buat Tuhan, segala pelayanan yang kita persembahkan, ternyata bagi Tuhan, wah ini tidak sempurna. Wah ini tidak memenuhi kualifikasi. Bapak Ibu, kalau perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik saja, ketika mereka misalnya pabrik tekstil membuat kain, ya, ada bagian-bagian yang tidak sempurna. Dulu Pak Yosef pernah cerita ya, ada kekerapan, apa istilahnya, kekerapan dari kain itu ya. Nah, density dari kain itu, kalau nggak pas, itu kain nggak bisa dijual ke buyer, ya. Dijualnya kemana? Ya mungkin nanti jadi grade A atau grade B atau grade C, ya. Pokoknya yang dijual lebih murah. Nggak kepake oleh buyer yang sudah deal dengan pabrik tersebut dan mengatakan kami mau barangnya seperti ini. Bapak Ibu, Tuhan bilang kalau kehidupan kita ya di dalam memelihara iman ini kita lengah, kita lalai, ternyata hasilnya itu menjadi sekedar hasil yang grade rendah. Tidak ada yang Tuhan puji, tidak ada yang Tuhan kagumi. Padahal Bapak Ibu, kalau kita membaca dari ketujuh jemaat yang di Wahyu ini, jemaat di Sardis itu adalah jemaat yang boleh dikatakan beda atau lain dari jemaat-jemaat yang lain, dari jemaat-jemaat yang tercantum tersebut. Jemaat-jemaat lain ada yang menghadapi ancaman dari pemerintah kekaisaran Romawi. Ya. Mereka harus pilih mau ikut Tuhan atau mau menyembah kaisar. Dengan konsekuensi, kalau mengikut Tuhan, mereka akan mengalami aniaya, bahkan kematian. Ada gereja-gereja lain
yang menghadapi bidat atau pengajaran-pengajaran palsu. Ya, ada ajaran Bileam, ada ajaran dari Nabiah yang menyebut dirinya Isabel. Ada pengikut Nikolaus dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi di Sardis tidak ada bidat-bidat seperti itu, tidak ada pengajaran seperti sesat seperti itu. Aniaya dari pemerintah pun relatif kecil. Tetapi justru karena itulah Bapak Ibu, mereka terlena dan tertidur. Sama seperti 5 gadis bodoh tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira ini menjadi satu pesan Tuhan buat kita. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Lilik Susanto di dalam PDP hari Jumat yang lalu. Bapak Ibu, dia katakan ada perbedaan yang kontras antara jemaat atau gereja di Indonesia dengan gereja di China. Tapi yang menyedihkan adalah ketika kita justru sepertinya tidak ada ancaman. Sepertinya tidak ada tekanan. Justru bahaya lain muncul. Yaitu apa? Bahaya kelengahan dan kelalaian. Bapak Ibu, ketiadaan ancaman dan hambatan justru itulah yang membuat mereka padam, hampir mati dalam iman mereka. Sama seperti gadis-gadis yang menantikan mempelai tersebut. Tidak ada ancaman buat mereka, bukan? Tidak ada sesuatu yang mengejar-ngejar mereka. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka takut. Kelengahan yang membuat mereka tertidur. Dan akhirnya mereka gagal masuk pesta perjamuan kawin anak domba. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi seperti yang dikatakan kepada jemaat di Sardis ini? Hidup kita mungkin sedang tidak ada pergumulan. Kita tidak ada masalah yang berat. Semua berjalan dengan baik. Tapi saya mau katakan hati-hati supaya iman kita jangan menjadi kendor. Amin. Jangan kita kehilangan gairah untuk hidup dalam kebenaran. Ingat, Tuhan tahu keadaan kita yang sebenarnya. Kita mungkin bisa menipu diri kita sendiri. Kita mungkin bisa menipu orang lain. Tetapi kita tidak bisa menutupi kenyataan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bereskan hidup kita. Supaya kita berkenan, kita layak di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terakhir, di tengah-tengah kondisi buruk yang dialami oleh jemaat di Sardis ini. Di tengah-tengah keadaan di mana Tuhan bilang, waduh hopeless. Engkau ini mati, engkau ini hampir mati. Tetapi satu hal yang luar biasa, di ayat yang pertama, ada pengharapan yang Tuhan berikan. Tuhan berkata di dalam ayat yang pertama tadi, inilah firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pemilik dan pemberi roh yang membawa kehidupan. Dan Bapak Ibu, ini menjadi satu pengharapan buat jemaat di Sardis dan bagi kita yang mungkin sedang mengalami situasi. Kelihatannya kita mulai lengah. Hidup kita mulai redup. Bapak Ibu, Tuhan memberikan Roh Kudus yang sanggup membangkitkan jemaat yang sudah hampir mati tersebut. Amin. Tuhan bilang, akulah yang memiliki ketujuh roh Allah. Aku mau memberikan roh itu kepadamu. Kalau engkau mau bertobat,
mau kembali mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita kembali menerima pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Hari ini kita memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan pada gereja yang mula-mula. Dan pengurapan yang sama, kepenuhan yang sama disediakan Allah bagi kita di akhir zaman ini. Untuk kita menghidupi iman rohani kita. Dan mengobarkan kembali kegairahan kita kepada hal-hal rohani. Kalau iman kita hari-hari ini hampir padam, ya, seperti pelita yang kehabisan minyak. Kalau hari-hari ini kita sudah menjadi lengah dan tidak menunjukkan kembali antusiasme, kegairahan untuk mengikut Tuhan. Saya mengatakan, izinkan Roh Kudus memenuhi kita kembali dengan kuasa-Nya. Agar kita menjadi gereja, menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kemenangan. Amin. Di hadapan kita ada perjamuan yang kudus, mengingatkan pengorbanan Tuhan buat kita. Bapak, Ibu, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan hari ini biar kita mau berkomitmen untuk semakin mengikuti, semakin mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita, menguasai kehidupan kita di dalam segala aspeknya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sudah sampaikan buat kami semua. Hamba-Mu terbatas di dalam berkata-kata, tetapi hamba berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja di dalam hati setiap kami semua. Kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, jangan sampai kami menjadi lengah. Jangan sampai kami lalai terhadap apa yang harus kami persiapkan menjelang kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Biarlah kami sungguh-sungguh meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Hamba percaya Roh Kudus, Engkau diberikan buat kami menjadi kekuatan, menjadi kuasa yang memampukan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran di masa-masa yang tidak menentu ini. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Bapak Ibu, setelah minggu lalu diwartakan, hari ini kita akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang merupakan perintahnya sendiri agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus sampai Ia datang yang kedua kali. Perjamuan kudus merupakan tanda perjanjian baru dari kasih Allah. Bahwa oleh pengorbanannya kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Dan melalui perjamuan kudus kita akan diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Perjamuan kudus akan membuat kita menyadari untuk mendedikasikan hidup kita kembali seperti yang Tuhan kehendaki. Hari ini mari saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa 1-2 menit untuk mengoreksi diri kita. Adakah hal-hal yang tidak berkenan yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Mari kita minta pengampunannya sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kita. Bukan mendatangkan kutuk. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita siapkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, untuk melayani sidang jemaat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Tahirkan kami Tuhan. Ampuni kalau ada dosa-dosa pelanggaran kami. Baik melalui tindakan, ucapan, maupun Tuhan pikiran, perasaan kami. Segala kepahitan, kemarahan, kebencian kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami layak untuk menerima perjamuan ini. Dan kami dilayakkan untuk menjadi saluran berkat buat sidang jemaat-Mu.
yang akan mengambil bagian di dalam perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu akan menerima cawan dan hosti, menadahkan tangan, dan para pelayan akan menaruhkannya di tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, inilah tubuh Tuhan yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita, dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan jaminan pengampunan bagi kita sekalian. Terimalah tubuh dan darah Tuhan ini dengan iman. Silakan bagikan dua baris. Ini dua baris. Silakan dua baris. Sementara kita naikkan pujian yang tadi, bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum dilayani? Baik. Kalau sudah, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kau terutama di hidupku. Terimalah darah. Lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, terutama di hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya ketika kami membereskan hidup kami, mengaku segala dosa-dosa kami, Tuhan melayakkan kami untuk menerima persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini. Dan melaluinya kami menerima berkat-berkat-Mu. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Bahkan kami boleh menerima Roh Kudus yang dicurahkan bagi kami semua orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat hosti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengarkanlah apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan yang telah dihancurkan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingatlah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib, menyucikan dan menguduskan kita. Kita menghargai setiap tetes darahnya. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ucapkan terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan saat ini. Yang sakit sudah menerima kesembuhan. Yang lemah dikuatkan. Roh Kudus, Engkau yang mengalir, melawat, memenuhi kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Baik bagi sidang jemaat-Mu yang ada di gereja pada saat ini. Maupun jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Hamba berdoa saat ini, terimalah Roh Kudus yang memenuhi kehidupan-Mu. Yang akan menguasai-Mu. Yang akan terus membuat iman-Mu tetap menyala-nyala, tetap bergairah di dalam Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menuntun kehidupan-Mu sampai Tuhan datang menjemput kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap berjaga-jaga, mengikut Tuhan dengan setia. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebentar nanti cawan akan dikumpulkan dan kita akan menyaksikan warta. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ibadah minggu depan berjalan seperti biasa. Yang pertama, pukul 7 pagi, dan yang kedua, pukul 9.30, dan ibadah CLS pukul 4:30 sore. Sehubungan dengan terbatasnya tempat duduk, kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2, sedangkan untuk ibadah CLS dapat mendaftar langsung ke pengurus CLS. Bagi sidang jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau, sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kedua, kami kembali mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat Zoom meeting ID dan passwordnya. Yang ketiga, ibadah remaja atau youth gereja kita mengundang rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa untuk dapat mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube RBK GIA Maleer setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi, kecuali minggu keempat. Jemaat dapat klik link website atau scan QR Code yang terdapat di layar LCD. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, ada beberapa pilihan untuk menyalurkan persembahannya. Selain mengisi amplop persembahan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar nanti, Bapak Ibu Saudara juga dapat mentransfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau jemaat juga dapat memberikan persembahannya melalui dompet digital seperti BCA Mobile, Sakuku, OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya.
Caranya, Bapak Ibu Saudara tinggal men-scan kode QR seperti yang tercantum di layar, lalu masukkan jumlah nominal persembahannya. Akhirnya, nanti setelah ibadah, Bapak Ibu Saudara dapat keluar ruangan dengan tertib melalui pintu utama. Dimohon dengan sangat agar jemaat tetap menjaga jarak dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan ushers maupun sesama jemaat. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Happy Sunday and God bless you. Happy Sunday and God bless you. Baik, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami yang pertama. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat rohani yang boleh kami terima. Dan biarlah semua itu Tuhan boleh menjadi pedoman penuntun di dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari ke depan. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini, menyerahkan sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Biar Tuhan yang akan melimpahkan kasih karunia-Mu di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Bagi anak-anak kami yang mungkin sedang menghadapi ujian-ujian akhir, Tuhan yang akan menolong, memberi semangat mereka untuk tetap dengan hikmat Tuhan dapat menyelesaikan studi mereka semester ini. Hamba berdoa bagi setiap keluarga, biarlah damai sejahtera, kasih dan kerukunan turun menaungi setiap keluarga sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong supaya tidak terjadi lonjakan penyebaran COVID-19. Karena kami percaya Tuhan semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu Tuhan yang dapat meredam, yang dapat menghentikan penyebaran virus COVID-19. Sementara di beberapa negara terjadi lonjakan penyebaran COVID ini. Tapi hamba percaya Tuhan, kami sehati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mohonkan belas kasihan-Mu, mohonkan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami. Tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Sebelum kita pulang, terimalah berkat Tuhan ini. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin.